Salam Rahayu para sahabat pendengar setia Caraka. Apa kabar Anda semua hari ini? Saya doakan selalu baik. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji Serat Dharma Sunya bab ke-5 lanjutan dari episode kemarin. Dan mari kita mulai. Bab 5 dengan judul Babaring Kawontenan. Mengenai babaring kawontenan masih dalam zaman Kertayoga menurut Serat Citapsara. Dijelaskan Dewi Rukmawati dalam Warna Peksi atau Burung, karangan Begawan Palasara dari Gunung Ratawu. Di zaman Kertayoga itu, tumbuhan sudah bermacam-macam. Begitu juga kutu, belalang dan lain-lain yang berwarna-warna. Berasal dari rembesnya sari bumi, semakin lama makin tercipta dari sari yang ada di Arcapada atau bumi itu sendiri. Meskipun masih banyak hawa di bumi, masih termasuk sari-sari yang kasar. Karena itu bila setiap kena dayanya dingin jadi pupul dan panas jadi amer. Amernya sari yang kasar kemudian menjadi ledakan dan hendak menjadi tumeneng pramana. Dan sari kasarnya telah menambahi kenyataan di bumi. Pramana tadi tidak mau tercampur sarinya bumi. Kemudian lama-lama sari-sari bumi mengeliling keadaannya Pramana. Pramana yang dikelilingi sarinya bumi itu menjadi berbobot atau menjadi berat. Beratnya Pramana tadi turun ke tengah-tengah angkasa, berada di antara Arcapada atau diistilahkan antara Arcapada dan bawah angkasa. Pramana yang ada di zaman itu terkena dayanya adem atau dayanya dingin yang masih punya kuasa, dan kena dayanya panas terus berkeringat. Keringatnya tadi disebut mani. Mani jika kena dayanya adem menjadi pupul, jika kena panas jadi amer. Amer dan pupulnya mani tadi menyebabkan kumulit, juga disebut jantung. Jantung tadi jika terkena panas mengeluarkan air atau berkeringat. Keringat dari jantung menjadikan paru-paru yang ada di kiri kanannya jantung. Dari paru-paru tadi berbukanya jeruan berasalnya dari jantung. Bersamaan terbukanya jeruan tadilah lahirnya air-air berupa calon balung atau tulang. Maka calon balung atau tulang tadi disebut sumsum. Sumsum itu adalah pencarnya mani saat terkena panas. Setelah terkena dayanya adem atau dingin menjadi jendel atau memadat. Setelah itu membentuk raga. Jadi raga itulah terbentuknya dari sorotnya Pramana. Jadi diliputi keadaan sumsum adalah sukma. Sukma bila terkena panas dan dingin menjadi akas serta kumulit, seperti sumsum tadi yang dari mani. Di situ mulai menjadi urat-urat dan lain-lain. Itu menjadikan kuat menopang kulit dan daging. Juga jadi memperkuat sambung untuk tulang dan raga itu semua. Pramana yang tertambah di Arcapada mulai pecah menjadi ledakan, kilat, guntur, dan lain-lain. Pramana telah membabar Sauriro Dambit, sifatnya berdempet atau pipit. Karena terkena sifatnya panas, kemudian memisah jadi wujud sendiri-sendiri, menjadi laki-laki dan perempuan, yang disebut Hapsara, Hapsari. Hapsara laki-laki, Hapsari perempuan. Diceritakan Wiji yang masih tertinggal di alam Sunyaruri pada terkena dayanya Pramana menjadi tumbuh. Setelah itu bertempat di Arcapada dan bertempat di gua garbanya para Hapsara, Hapsari. Di situ mulai ketambahan juga Pramana, menjelma menjadi Wiji, dan tumbuhlah keinginan untuk bersetubuh. Tetapi dalam saat itu hanya Cipta Sasmita saja. Rasa Cipta Sasmita tadi mengenai Pramananya Hapsara. Maksud saya
rasa cipta sasmita tadi mengenai permananya Hapsari, dan kemudian para Hapsari menjadi bobot atau hamil, kemudian menjadi manusia setelahnya. Manusia yang hidup di zaman itu raganya masih halus-halus karena belum termasuki sari-sari bumi yang kasar, serta belum berpakaian atau makan. Yang menjadi pakaiannya adalah cahayanya sendiri, yang menjadi makanannya adalah berupa sari-sari yang baunya harum. Masa itu belum ada sakit dan kematian, senang ataupun susah. Di masa itu disebut zaman kejawitan, artinya kehalusan. Karena itu mulai saat muksa masih membawa raganya sendiri-sendiri. Zaman itu lamanya 2000 tahun. Di zaman 2000 tahun dalam Jawa disebut zaman Purwa. Sifatnya permulaan atau yang pertama. Dalam Sanskerta disebut Masidam, artinya jenjem atau jejak. Dalam Arab disebut zaman Adam, artinya permulaan. Manusia di zaman itu masih mematuhi pramana, karena itu panca indera belum mulai terpencar. Karena belum terpencar sebab sari-sarinya jagat belum memencar. Dikarenakan cahaya pramana belum berkurang, jadi hidupnya keinginan masih belum menjadi. Di zaman itu pada terlepas penglihatannya karena daya terangnya serengenge, atau saat melihat di situ mulai tidak tampak jagat semua, serta terus-menerus pembicaraannya, penciumannya, mulai tampak bau-baunya dunia, serta sama tetap pembicaraannya, mulai mematuhi cipta yang sejati. Yang disebut cipta sejati itu yang masih belum tercampur keinginan. Untuk bab 5 kali ini cukup sekian, dan akan kita lanjut di bab 6 episode selanjutnya. Semoga kajian hari ini dan kemarin menambah sedikit wawasan kita semua. Mohon pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan salam Rahayu.